Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-76. Hei, Luo Jin dan Yunlang berdiri di udara. Luo Jin dengan kasar memuntahkan seteguk darah segar. Dia menggunakan lengan bajunya yang robek untuk menyeka mulutnya. Menyeka darah di sudut mulutnya. Mata Luo Jin dipenuhi kebencian saat dia menatap Yunlang di seberangnya. Dia terengah-engah sambil mengangkat tangan kanannya ke arah Yunlang dan membuat gerakan menghina. Gerakan menghina ini tentu saja membuat marah Yunlang. Sejak dia menjadi kaisar, tidak ada seorang pun di pegunungan Lianyun yang berani bersikap seperti itu terhadapnya. Hari ini, Xiaoyan dan Luo Jin bisa dikatakan telah berulang kali ditampar wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Yunlang mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Luo Jin. Tangan kanannya terkepal erat saat dia melayangkan pukulan ke arah wajah Luo Jin. Ekspresi Luo Jin tanpa sadar berubah saat menghadapi serangan mendadak ini. Jantungnya langsung menegang dan bahkan jantungnya berhenti seketika. Namun, Luo Jin bukanlah seorang kultivator biasa. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Yunlang, dia masih punya waktu untuk melakukan beberapa pertahanan. Doki kecil di tubuhnya melonjak keluar dan dengan cepat diaglomerasi menjadi perisai melingkar tebal di depannya, menghalangi serangan Yunlang. Namun, jelas Luo Jin masih meremehkan kekuatan Yunlang. Meskipun kekuatan Yunlang telah menurun 50% setelah beberapa pertempuran sengit, bagaimana mungkin kaisar setengah bela diri bintang 8 bisa begitu mudah untuk dihadapi? Meskipun Yunlang hanya memiliki 50% kekuatannya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh Luo Jin. Sudut mulut Yunlang tanpa sadar memperlihatkan senyuman mengejek saat dia melihat doki tipis yang keluar dari tubuh Luo Jin. Tubuhnya bergetar dan doki di bawah kepalan tangannya dengan cepat diaglomerasi menjadi suatu zat, melingkari seluruh kepalan tangannya. Kekuatannya bisa dikatakan mengejutkan dunia. Itu merobek udara dalam sekejap. Angin kencang menyebabkan udara mengeluarkan gelombang dentuman sonik yang memekakan telinga. Kemanapun angin dari kepalan tangan itu lewat, udara akan bergetar dan udara akan pecah. Seluruh dunia gemetar karena pukulan ini. Bang, tidak ada teknik do yang kuat. Hanya ada pukulan sederhana. Namun, ketika bersentuhan dengan perisai doki yang hampir seperti zat itu meledak dengan cara yang merusak. Pertahanan terakhir Luo Jin pada akhirnya tidak ada gunanya. Setelah pertahanannya dipatahkan, pukulan kuat Yunlang tidak melambat sedikit pun saat menyerang wajah Luo Jin. Jika pukulan ini mendarat, Luo Jin pasti akan mati. Saat ini, hati Luo Jin sudah tenang. Meskipun dia hanya melakukan kontak dengan Xiaoyan dalam jangka waktu yang singkat, dia tahu bahwa ada banyak alasan di balik keinginan Xiaoyan untuk memperbaiki penguasa Xuan berat. Xiaoyan, dia menghargai persahabatan, memiliki bakat luar biasa, dan dirasuki oleh api ilahi. Orang seperti itu cepat atau lambat akan mendapat tempat di benua Yuanwu. Ah, saudara Yan Xiao, selamat tinggal. Dengan senyum sedih, Luo Jin menutup matanya dan menunggu pukulan Yunlang tiba. Dentuman sonik seperti guntur tiba-tiba terdengar di langit. Segera, awan gelap berubah warna dan awan guntur bergulung. Badai yang liar dan dahsyat langsung melanda daerah tersebut. Pukulan Yunlang, yang awalnya hanya beberapa inci dari wajah Luo Jin, meleset karena suara seperti guntur ini, menyebabkan ruang di depannya pecah dengan keras. Ah, aura ini milik manusia tadi. Yunlang tanpa sadar mengerutkan kening ketika pukulannya meleset. Di bawah penyelidikan kekuatan spiritualnya yang kuat, orang yang datang adalah Xiaoyan, yang telah menyelinap ke dalam guanya. Xiaoyan mendukung Luo Jin dengan satu tangan dan dengan nyaman memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia menemukan batu hijau dan membiarkan Luo Jin bersandar padanya. Di bawah pemulihan cepat kekuatan obat dari pil obat, Luo Jin perlahan terbangun. Dia melirik Xiaoyan dan ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Meskipun dia masih sangat lemah, dia tahu bahwa situasi saat ini sangat mendesak dan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan suara yang agak serak untuk berkata dengan lembut, "Saudara Yan Xiao, tidak baik berlama-lama di sini. Kamu harus segera pergi. Kamu tidak akan bisa mengalahkan serigala pemecah awan itu sendirian." Xiaoyan mau tidak mau akan terkejut ketika mendengar ini. Ternyata itu orang ini berpikir bahwa dia keluar untuk menyelamatkannya sebelum dia menemukan barang itu. Namun, meskipun dia berpikir seperti ini, hatinya lebih tersentuh oleh kata-kata Luo Jin. Xiaoyan tersenyum sedikit dan menyuruh Luo Jin untuk bersantai dan menunggunya di tempat aslinya. Dengan cepat,
Xiaoyan telah tiba 1000 kaki di depan Yunlang. Anda manusia, benar-benar mendekati kematian. Anda benar-benar berani mencuri harta saya. Lihat apakah aku tidak mencabik-cabikmu hari ini. Mati untukku. Xiaoyan tertawa ketika mendengar ini. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan mencibir dengan ekspresi mengejek. Barangmu? Keh, itu lahir dari langit dan bumi. Bagaimana bisa menjadi barangmu? Apalagi alami harta milik yang mampu. Karena kamu tidak menggunakannya. Jangan salahkan aku. Mendengar kata-kata Xiaoyan, kemarahan di hati Yunlang bertambah. Dia tidak bisa menahan tawa karena kemarahan yang luar biasa. Bagus, bagus. Betapa bagusnya milik mereka yang mampu. Sungguh manusia yang berlidah tajam. Kalau begitu, aku ingin melihat betapa hebatnya kemampuanmu sehingga kamu layak mendapatkan bunga iblis surgawi ini. Tangan Yunlang berputar sebelum suaranya terdengar. Doki di tubuhnya langsung keluar dari tubuhnya dan berkumpul di telapak tangannya. Itu berulang kali dikompresi. Doki yang bergejolak di sekitar tubuh Yunlang seperti gelombang yang menyapu dengan Yunlang di tengahnya. Bagian dunia ini juga tercakup oleh gelombang ini. Yunlang mengangkat tangan kanannya. Doki murni dengan cepat diaglomerasi di telapak tangannya. Hanya sesaat, manik berwarna hijau giok yang diaglomerasi dari Doki muncul di telapak tangan Yunlang. Segera setelah itu, telapak tangan Yunlang dengan keras membanting ke bawah. Gelombang 4 laut. Gelombang Doki yang menyebar tiba-tiba terhenti saat telapak tangan itu jatuh. Seolah-olah waktu telah menghentikannya dengan paksa. Namun, segera setelah itu, cahaya terang menyebar dari telapak tangan Yunlang seperti kilat. Bang! Dunia musnah kemanapun cahaya itu lewat. Matahari yang terik tidak menyinari, dan ruang kosong itu langsung runtuh. Meskipun demikian, itu hanyalah kekuatan sisa dari skill Do yang meletus. Kejutan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat ini. Kekuatan Do skill ini sebenarnya sekuat ini. Tidak berani meremehkannya. Xiaoyan dengan cepat mengangkat Doki di dalam tubuhnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan semua Doki berkumpul di telapak tangannya. Bola matanya berputar dan cahaya melintas di kedalaman matanya. Kekuatan api surgawi di tubuhnya tiba-tiba meletus. Huoyi, yang duduk bersila di dalam pusaran Xiaoyan, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Segera, terdengar suara ledakan dan menyatu dengan Xiaoyan. Hah! Dengan teriakan yang meledak-ledak, tangan Xiaoyan yang terkepal erat perlahan mengendur. Titik bulat hitam pekat seukuran ibu jari muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, Xiaoyan telah dengan paksa menerobos keterampilan Do Yunlang dan tiba di depan Yunlang. Yunlang hanya tertawa dingin saat melihat ini. Tangan kirinya dengan cepat membentuk segel. Segera setelah itu, lolongan serigala keluar dari mulutnya. Itu adalah raungan gunung Dong. Dong Mountain Howl, yang memiliki kekuatan luar biasa, secara alami menundukkan Xiaoyan dengan satu pukulan. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Xiaoyan saat ini sudah setara dengan ikan di talenan. Memungkinkan Yunlang membunuhnya sesuka hatinya. HMP. Sambil mencibir, tangan Yunlang telah berubah menjadi cakar serigala besar yang dengan keras mencengkeram kepala Xiaoyan. Dengan cakar ini, Xiaoyan pasti akan mati. Bang! Saat cakar serigala Yunlang hendak menyerang kepala Xiaoyan, telapak tangan kanan Xiaoyan menghantam dadanya terlebih dahulu. Dada Yunlang yang sudah tertegun mengirimnya terbang ribuan mil jauhnya. Melihat Xiaoyan lagi, Xiaoyan saat ini memiliki teratai setan merah muda jauh di dalam pupilnya. Ada api putih krem yang menari berulang kali di atas teratai. Tampak sangat misterius. Teratai menghilang dan ekspresi kosong Xiaoyan sekali lagi memulihkan kejernihannya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya yang masih pusing dan menundukkan kepalanya untuk melihat bekas luka yang ditinggalkan oleh Forces. Xiaoyan tanpa sadar menggigil. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan api surgawi untuk mempertahankan dirinya dengan sekuat tenaga, dia masih tidak dapat memblokirnya. Di bawah deru gunung Dong, Xiaoyan secara alami ditundukkan sampai dia kehilangan kesadarannya. Namun, hilangnya kesadaran Xiaoyan tidak berarti Huoyi juga tertunduk. Dengan Huoyi mengendalikan tubuhnya, telapak tangan penciptaan surga agung di telapak tangannya secara alami menyerang tubuh Yunlang. Mengaum, bajingan! Kamu benar-benar menerobos ke ranah kaisar setengah bela diri bintang 3 dengan bantuan bunga iblis kekaisaran surgawi. Namun, meski begitu, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Juga, pria di tubuhmu itu. Keluarlah, tanpa memberi Xiaoyan sedikit pun kesempatan untuk bereaksi. Yunlang tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dari cakrawala. Sosoknya bergetar dan berubah menjadi bentuk aslinya. Cakar serigala besarnya dengan kejam mencakar kepala Xiaoyan. Kulit Xiaoyan tiba-tiba berubah, sosoknya menghindari serangan itu. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi,
Serangan serigala pemecah awan datang lagi. Langkah kaki Xiaoyan terus berubah saat dia berulang kali menggunakan langkah kepunahan langit. Di cakrawala yang jauh, seekor binatang iblis besar terlihat menerkam di mana-mana. Gelombang dentuman sonik bergema di antara langit dan bumi. Kadang-kadang, kekuatan ganas akan meledakkan gunung. Hal ini berulang lagi dan lagi. Keduanya telah bertarung selama lebih dari 700 pertukaran. Kecepatan menakutkan seperti kilat Xiaoyan setelah terobosannya menyebabkan Yunlang, band di bintang 8, merasakan sakit kepala yang luar biasa. Keduanya saling bertukar pukulan dan sebenarnya tidak mampu menentukan pemenang. Samar-samar, sepertinya ada sesuatu yang muncul di dalam lengan baju Xiaoyan. Itu hanya menunggu Xiaoyan melepaskannya sepenuhnya dengan satu pikiran. Api surgawi di dalam tubuhnya terpisah dan berubah di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi penampilan penguasa Xuan berat. Saat penguasa api besar diayunkan, ia membawa aura api yang menghanguskan cakrawala. Saat cakar serigala pemecah awan menyerang, Xiaoyan juga menghadapinya dengan penggaris. Serangan keduanya sangat besar dan kuat. Meskipun kekuatan Xiaoyan lebih rendah daripada serigala pemecah awan, dia masih mampu menekannya secara paksa dengan api surgawi. Oleh karena itu, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Ini adalah pertempuran gesekan di mana doki digunakan. Daya tahan akan menjadi faktor utama dalam pertarungan hingga akhir. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba melintas di tengah pertarungan. Situasi pertempuran yang stabil tiba-tiba dirusak oleh tindakan Xiaoyan ini. Flaming Devouring Tsunami. Teriakan ledakan terdengar saat penggaris api besar di tangannya menebas secara horizontal di depannya. Gelombang api yang indah tiba-tiba melesat keluar dari ujung penggaris dan menghantam serigala pemecah awan. Ekspresi Cloud Splitting Wolf tidak berubah saat melihat ini. Sepasang cakar serigala yang sangat tajam menebas udara. Doki yang bercabang dengan cepat melesat keluar dan bertabrakan dengan Flaming Devouring Tsunami, menahannya dengan setara. Bang! Sebuah ledakan terdengar. Gelombang api panas yang liar dan ganas tiba-tiba menyebar, menelan Xiaoyan dan serigala pemecah awan. Dari sini, bisa dibayangkan betapa hebatnya kekuatan ledakan ini. Saat gelombang api menyapu langit, gelombang udara di depan Xiaoyan langsung terbelah menjadi dua di tempat dia berdiri. Pilar cahaya hitam gelap yang misterius tiba-tiba melesat keluar dan menghantam tubuh besar serigala pemecah awan. Pilar cahaya hitam gelap tampak biasa saja. Namun, ruang itu diam-diam runtuh kemanapun ia melewatinya. Bahkan ruang kosong tak berujung pun tertelan olehnya. Serangan yang tampaknya acak ini akan langsung membalikan seluruh situasi pertempuran. Adegan ini bahkan menyebabkan Luo Jin, yang sedang beristirahat di batu hijau, tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Segera, ekspresi pucat di wajahnya langsung berubah menjadi keterkejutan. Serigala pemecah awan, yang berdiri di depan Xiaoyan, secara alami juga sama. Luo Jin memutar tenggorokannya dengan susah payah. Bibirnya yang kering sedikit melengkung saat dia berteriak kaget di dalam hatinya. Teknik do macam apa ini? Ia benar-benar bisa menelan ruang kosong. Bab ke-77. Pilar energi hitam pekat secara acak menembus ruang kosong. Hanya dalam sekejap, itu sudah tiba di depan tubuh besar Yunlang. Yunlang tentu saja tidak berani meremehkan serangan ini. Teknik do kelas pria bukanlah lelucon. Bahkan dengan kekuatan ban di bintang 8. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi teknik do kelas manusia. Tubuh besar Yunlang berubah dan sekali lagi berubah menjadi bentuk manusianya. Hanya dalam keadaan ini, dia dapat memberikan respons tercepat. Yunlang tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini dan hanya bisa menerimanya. Kelopak mata Yunlang tanpa sadar bergerak-gerak saat dia melihat pilar cahaya hitam yang semakin dekat, mengungkapkan kegelisahan di hatinya. Di bawah pilar cahaya hitam, merasakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bahkan dunia pun akan kesulitan untuk menahannya. Apakah ini teknik do kelas manusia yang lain? HMP, aku bisa melihat bahwa doki di tubuhmu sudah tidak mencukupi. Kamu sebenarnya ingin menggunakan teknik do kelas manusia untuk membunuhku. Kamu benar-benar bermimpi. Yunlang mengangkat kedua tangannya sebelum suaranya terdengar. Segel di antara jari-jarinya berubah dengan cepat. Banyak segel misterius yang dibuang satu demi satu menjadi terdistorsi. Ruang yang tampaknya tak terlihat telah menjadi pertahanan paling menakutkan saat ini. Semua doki yang tersisa di tubuh Yunlang mengalir keluar dan berkumpul di telapak tangannya. Tubuhnya juga langsung menjadi kosong jantung. Yunlang sepenuhnya mengabaikan ini. Dia melemparkan telapak tangannya ke depan dan memukul ruang di depannya. Doki di telapak tangannya sepertinya telah menemukan titik untuk dicurahkan dan langsung memenuhi seluruh ruang kosong. Dalam sekejap, perisai doki berbentuk bola muncul di sekitar tubuh Yunlang,
dan menutupi dirinya di dalamnya. Namun, ini bukanlah akhir. Perisai ini sebenarnya menyerap energi alami tempat ini dan mengubahnya menjadi kegunaannya sendiri. Penjaga biduk, wajah Xiaoyan yang agak pucat segera menunjukkan keterkejutan saat melihat ini. Dia juga memiliki pandangan baru tentang kekuatan Yunlang. Pada saat ini, Yunlang telah benar-benar mengungkapkan seluruh kekuatannya. Tidak mengherankan jika Bandi mengendalikan dunia sebagai miliknya. Namun, tempat ini pada akhirnya adalah benua Yuanwu. Kekuatan aturan berbeda dari benua Doki. Seseorang masih membutuhkan kekuatan kelas Dodi agar dapat dengan bebas mengendalikan dunia. Saat ini, Yunlang ini sebenarnya mampu mengendalikan sebagian dunia sebagai bantuannya sendiri. Kemampuan seperti ini sangat langka. Tampaknya mustahil mengendalikan sebagian dunia di kelas Bandi jika seseorang tidak memiliki bakat yang cukup. Kekuatan sebenarnya dari Cloud Splitting Wolf ini dapat dilihat. Perisai di depan Yunlang baru saja terbentuk secara diam-diam ketika pilar energi hitam pekat selebar 10 kaki bertabrakan dengannya. Kesunyian, bahkan suara gemerisik dedaunan yang tertiup angin pun menghilang. Seluruh dunia telah kembali sunyi. Seperti awal dari kekacauan primal, tidak ada aura kehidupan yang bisa dirasakan. Juga tidak ada jejak kematian. Yang ada hanya keheningan kosong. Dunia dikejutkan saat keduanya bersentuhan. Kekuatan-kekuatan ini begitu besar sehingga dunia pun tidak berani membuat gangguan sedikit pun. Doki dalam tubuh Xiaoyan dituangkan ke telapak tangannya. Sebuah cahaya menyala di telapak tangannya dan pelat api yang cemerlang sekali lagi mengembang. Pilar energi hitam pekat juga melonjak. Kekuatan yang kuat dan menakutkan tiba-tiba meletus dan mengikis perisai tersebut. Pada titik di mana kemarahan Buddha Samsara bertabrakan dengan perisai, kekuatan sobek yang mengerikan saling bersaing satu sama lain. Pancaran cahaya hitam terus-menerus memecah energi dunia di atas perisai, yang kemudian dimakan oleh berkas cahaya dan diubah menjadi makanan. Perisai juga melakukan yang terbaik untuk menelan energi alam di tempat ini. Kekuatan sobek yang kuat mengubah semua energi alam dalam radius 10.000 kaki menjadi sekelompok cairan energi murni yang tersuspensi di udara di atas perisai itu digunakan untuk mengisi kembali perisai dan melawan reinkarnasi Buddha marah. Dengan bantuan energi alami, Yunlang secara alami merasa sangat santai. Meskipun dia tampak dalam posisi pasif, dia tersenyum sambil memandang Xiaoyan seolah-olah sedang menonton pertunjukan. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kemenangan melambai padanya. Dengan cara ini, aura Xiaoyan akhirnya menjadi semakin lemah. Rasa lemas pada tubuhnya menyebabkan dia merasa pusing. Namun, kekuatan spiritualnya yang kuat terus mendukungnya. Xiaoyan membalik tangan kirinya, yang selama ini menganggur. Sebuah botol giok muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dia menghancurkan botol giok dan lebih dari 10 tingkat 9 pil pemulihan energi muncul di telapak tangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, doki murni yang bergejolak melonjak ke pusaran di tubuh Xiaoyan seperti gelombang pasang. Dokinya yang kelelahan akhirnya pulih. Di sisi berlawanan, alis Yunlang sedikit berkedut saat melihat pemandangan ini. Segera, ekspresinya berubah menjadi kejam. Doki di tubuhnya mengalir keluar dan dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk mengendalikan perisai di depannya. Dia sangat jelas dalam hatinya bahwa selama dia bisa memblokir serangan dari Xiaoyan ini, dia pasti akan menjadi pemenang terakhir. Melihat Xiaoyan lagi, meskipun dia memiliki pil obat yang diisi ulang, bagaimanapun juga itu hanya tingkatan 9 pil pemulihan energi. Terlepas dari berapa banyak jumlahnya, itu masih merupakan setetes air dalam ember untuk Xiaoyan saat ini. Dalam sekejap, doki kecil yang baru saja dia pulihkan sekali lagi menghilang. Hal ini menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit emosional. Saya khawatir saya perlu menemukan beberapa formula pil obat tingkat D untuk digunakan. Dengan kekuatan saya saat ini, hanya mengandalkan pil obat tingkat 9, masih jauh dari cukup. Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap Yunlang yang berada di dalam perisai. Keduanya saling memandang dan ruangan tiba-tiba menjadi terdistorsi. Bahkan jika ahli Bandi tidak menggunakan doki, tatapannya saja sudah bisa menyebabkan ruang berubah. Seorang ahli Bandi memang luar biasa. Mereka sebenarnya sekuat ini. Yunlang tertawa mengejek. Auranya tiba-tiba melonjak dan kekuatan spiritualnya yang kuat bergerak dengan keras. Kekuatan spiritualnya memiliki kekuatan Bandi bintang 8. Tekanan saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh aura Xiaoyan. Kekuatan seperti itu memang layak menjadi ahli Bandi bintang 8. Ekspresi serius Xiaoyan yang awalnya langsung menjadi lebih hangat saat dia melihat ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman mengejek. Jika itu adalah pertarungan doki dengan Xiaoyan, poin ini mungkin membuatnya sangat serius. Namun,
Jika itu adalah pertarungan kekuatan spiritual, Xiaoyan hanya bisa menertawakannya. Bersaing dengan seorang alkemis dalam hal kekuatan spiritual seperti seorang pria kurus yang bergulat dengan seorang raksasa. Hasil dari pertempuran itu jelas dengan sendirinya. Ketika kekuatan spiritual Yunlang menekan Xiaoyan, Xiaoyan tidak sedikit pun takut. Kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak seperti air sungai kuning. Dalam sekejap, itu mengembun menjadi tangan raksasa di atas kepala Xiaoyan. Dengan pemikiran dari Xiaoyan, tangan raksasa yang menutupi matahari langsung menyerang dan berbenturan langsung dengan kekuatan spiritual Yunlang. Seberapa mengerikankah kekuatan spiritual seorang alkemis? Meskipun Yunlang adalah ban di bintang 8, kekuatan spiritualnya baru saja maju ke alam kaisar. Di sisi lain, Xiaoyan telah maju ke alam kaisar 10 tahun yang lalu. Kesenjangan di antara mereka bisa dibayangkan. Tidak bagus. Kekuatan spiritual manusia ini telah melangkah ke alam kaisar selama bertahun-tahun. Itu bukanlah sesuatu yang bisa saya lawan. Hati Yunlang tiba-tiba terkejut. Ketika dia melihat raksasa lintian tangan, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Kilatan ketakutan mengalir jauh di dalam matanya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan dia ingin segera menarik kekuatan spiritualnya. Perubahan ekspresi wajah Yunlang juga ditangkap oleh Xiaoyan. Senyuman dingin terangkat dari sudut mulutnya. Ekspresi matanya tiba-tiba menjadi kejam. Menurutmu apakah masih mungkin untuk mundur sekarang? Keterampilan jiwa alam kaisar? Tangan yang menjulang. Tangan yang menjulang. Ini adalah keterampilan jiwa yang ditemukan Xiaoyan dari gulungan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Taoshi. Itu adalah keterampilan jiwa teratas di seluruh benua Doqi. Xiaoyan juga telah menguasainya. Tangan menjulang ini juga cukup berguna bagi Xiaoyan. Sekarang setelah digunakan, kekuatannya juga cukup mengejutkan. Dengan tawa dingin, segel di tangan kiri Xiaoyan dengan cepat berubah. Sesaat kemudian, tangan raksasa Lingtian itu bergerak sesuai dengan pikiran Xiaoyan. Itu meraih kekuatan spiritual Yunlang yang besar dan seperti gelombang di tangannya. Yunlang juga tampaknya mengalami pukulan berat. Wajah kurus putihnya langsung menjadi terdistorsi. Tampak sangat menakutkan. Tangan Yunlang tiba-tiba mengepal erat. Dia menahan rasa sakit yang menusuk hati yang berasal dari jiwanya. Di saat yang sama, dia tidak lupa mengendalikan perisai di depannya untuk mencegah Xiaoyan memanfaatkan situasi. Sudut mulut Xiaoyan melengkung. Yunlang ini tidak bodoh. Dia bahkan lebih berpikiran jernih saat menghadapi kematian. Pantas saja dia mampu menjadi penguasa pegunungan Lian Yun ini. Dengan kekuatan spiritual Yunlang yang terkendali, Xiaoyan secara alami merasa sedikit lebih santai. Ditambah dengan segunung pil pemulihan energi, situasinya menjadi sedikit lebih stabil untuk waktu singkat. Bagaimanapun, Yunlang juga merupakan penguasa daerah ini. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Bagaimana dia bisa mau dikendalikan oleh Xiaoyan? Mengeraskan hatinya, seluruh otot di tubuhnya menegang seperti baja. Dia mengatupkan giginya dan matanya langsung berubah menjadi merah padam. Dengan pemikiran di benaknya, suara gemuruh yang menusuk surga terdengar. Hubungan antara Yunlang dan bagian kekuatan spiritual itu akhirnya terputus secara paksa. Mengaum, manusia terkutuk. Mati, serigala surgawi melolong di bulan. Mengaum, dengan raungan geram yang menggemparkan bumi, Yunlang langsung menjelma menjadi wujud aslinya. Ia menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan yang panjang. Bulan berdiri di atas awan, memancarkan benang cahaya dingin. Dalam kegelapan, ada seekor serigala raksasa berwarna putih keperakan berdiri di belakang serigala pemecah awan. Gelombang aura menakutkan menyebar dari tubuh serigala pemecah awan, menyebabkan ekspresi Xiaoyan langsung berubah. Bahkan Luo Jin, yang berada di tanah, memiliki ekspresi muram saat ini. Serigala pemecah awan ini sebenarnya memiliki kemampuan surgawi dari suku serigala bulan melolong. Serigala langit melolong bulan. Dalam tubuh saudara yang saat ini lemah, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan serigala pemecah awan. Serigala pembelah awan ini juga mendapat bantuan dari bulan yang cerah ini. Kecepatan memulihkan dokinya jelas bukan sesuatu yang saudara yang bisa membandingkannya dengan. Saya khawatir pertempuran ini akan berbahaya. Luo Jin jelas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang gerakan serigala pemecah awan ini. Meski begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun Luo Jin memiliki pemahaman tentang Skywolf Howling Moon. Itu hanya pemahaman yang dangkal. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlebih lagi, dia saat ini terluka parah dan tidak dapat membantu Xiaoyan. Jika dia dengan paksa menyerang ke depan, kemungkinan besar dia tidak hanya tidak akan bisa membantu Xiaoyan, tapi dia malah akan menjadi beban bagi Xiaoyan. Meskipun dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya, Luo Jin masih menyampaikan apa yang dia ketahui kepada Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja berterima kasih atas hal ini.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana menghadapi serigala pemecah awan, hatinya setidaknya cukup percaya diri. Oleh karena itu, dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya saat bertarung. Xiaoyan merasakan aura yang perlahan pulih di tubuh serigala pemecah awan. Hatinya tanpa sadar menegang. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar serigala pemecah awan akan benar-benar mampu bertahan hingga akhir. Namun, pengisian pil obat pada akhirnya terlalu sedikit. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, tubuh Bandi bukanlah sesuatu yang bisa diberikan oleh pil obat tingkat ke-9. Matanya sedikit berkedip, meskipun dia merasa sedikit enggan di dalam hatinya. Situasinya menentukan bahwa jika dia tidak menggunakannya, kemungkinan besar dia, Xiaoyan, akan mati di sini hari ini. Tarik-menarik antara reinkarnasi Buddha yang marah dan biduk wali melanjutkan. Sebuah pemikiran melintas di benak Xiaoyan dan segel api di antara alisnya berkedip-kedip. Segera setelah itu, sekelompok api hitam pekat terbang keluar dari antara alis Xiaoyan dan mendarat di telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan hisap yang menakutkan menyebar dari sekitar api hitam pekat saat itu muncul. Semua medium di langit ikut bergerak dan tersedot dengan paksa. Setelah itu, ia menghilang dengan kilatan di permukaan nyala api. Ekspresi cemas dan muram Luo Jin langsung berubah. Ketika dia melihat nyala api ini, ekspresinya berubah menjadi sangat terkejut ketika dia melihat api di tangan Xiaoyan. Ini adalah api surgawi. Ini adalah peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Api pemakan nihility. Bab ke-78. Nihility Devouring Flame adalah surga yang menentang keberadaan yang berada di peringkat kedua dalam peringkat api surgawi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa keberadaan independen yang kuat seperti itu sebenarnya ada di dalam tubuh Xiaoyan. Jika berita ini tersebar, kemungkinan besar seluruh benua akan gempar. Itu tidak benar. Meskipun api surgawi ini memiliki aura api pemakan nihility, kekuatan api ini dan kekuatan melahapnya masih jauh dari mampu melahap dunia. Jejak keraguan muncul dalam hati Luo Jin saat dia melihat Nihility Devouring Flame di tangan Xiaoyan di langit. Gugusan Nihility Devouring Flame ini jelas bukan inti dari api surgawi. Ekspresi mata Luo Jin yang menatap Xiaoyan sekali lagi berubah liar ketika dia memikirkan hal ini. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Ekspresinya dipenuhi dengan kejutan yang tak ada habisnya. Nyala api ini. Nyala api ini sebenarnya adalah segumpal api esensi dari api pemakan nihility. Harus diketahui bahwa jika Xiaoyan mampu melahap sepenuhnya dan menaklukkan api pemakan nihility, itu hanya berarti bahwa Xiaoyan memiliki bakat luar biasa. Faktanya, makhluk yang menentang surga itu bersedia mengikutinya. Namun, api surgawi ini hanyalah secercah api esensi dari api pemakan nihility. Meskipun kekuatannya jauh lebih lemah dari tubuh sebenarnya, jika Xiaoyan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkannya dari tubuh sebenarnya, itu benar-benar cukup untuk mengejutkan jiwa seseorang. Menjadi peringkat kedua dalam peringkat api surgawi, bagaimana mungkin api pemakan nihility membiarkan nyala api esensinya diambil oleh orang lain? Namun, Xiaoyan sebenarnya bisa mendapatkan sedikit darinya. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat seseorang merasa terkejut? Kekuatan Nihility Devouring Flame adalah sesuatu yang jelas-jelas disadari oleh seluruh benua. Upaya Xiaoyan untuk mendapatkannya secara paksa hanyalah angan-angan belaka. Namun, Xiaoyan sebenarnya telah mengeluarkan secercah api inti dari api pemakan Nihility. Ini berarti Xiaoyan memiliki bakat menakutkan yang dapat menyebabkan Nihility Devouring Flame bersedia menyerah padanya. Serigala pemecah awan yang berdiri di depan Xiaoyan juga terkejut dan tidak yakin. Sepasang matanya yang berwarna darah seukuran lonceng telah menatap tajam ke api hitam pekat sejak Xiaoyan mengeluarkannya. Ia bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan di dalam api yang tampaknya tidak berarti itu. Kekuatan itu cukup untuk menghancurkan dunia ini dalam satu serangan. Xiaoyan memegang Nihility Devouring Flame di tangannya dan berdiri di ruang kosong di depannya. Tiba-tiba hatinya teringat akan api hitam yang telah menghilang ke langit. Orang itu, tulang tua mengatakan bahwa dia akan mendapatkan keberuntungan. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Namun, menurutku dia seharusnya lebih baik dariku. Hehe, haha. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Setelah itu, dia memusatkan perhatiannya pada Nihility Devouring Flame di depannya. Meskipun hatinya tidak mau, dia tidak punya pilihan lain mengingat situasi saat ini. Kekuatan spiritual yang sangat kuat memasuki esensi api surgawi seperti benang surgawi. Suhu yang menakutkan, yang dapat membakar segala sesuatu di dunia luar. Tampaknya tidak ada apa-apanya di depan Xiaoyan saat ini. Kekuatan spiritualnya mengalir ke dalam api surgawi dan dengan cepat menemukan jejak spiritualnya yang dia tinggalkan di masa lalu. Setelah ragu-ragu sejenak, sebuah pikiran terlintas di benaknya.
Meskipun pemandangan ini tidak terlihat oleh serigala pemecah awan dan Luo Jin, mereka dapat menebak secara kasar apa yang terjadi dari perubahan aura api surgawi. Xiaoyan sebenarnya telah memutus hubungan dengan api pemakan nihiliti di tangannya. Bahkan Luo Jin tanpa sadar melontarkan kata-kata vulgar di dalam hatinya. Tindakan Xiaoyan benar-benar merupakan pukulan hebat. Bang, suara teredam muncul. Kekuatan spiritual Xiaoyan secara alami ditarik. Aura nihility devouring flame di tangannya tiba-tiba meletus. Pembakaran akan langsung memenuhi seluruh langit. Ruang kosong tak berujung tiba-tiba menjadi terdistorsi. Luo Jin juga langsung merasa seolah-olah dia telah dilempar ke dalam tungku saat ini. Kulit di permukaan tubuhnya dengan cepat berubah menjadi merah padam, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain melakukan manuver doki kecil di dalam tubuhnya untuk melakukan yang terbaik untuk melawan. Kekuatan api surgawi sebenarnya sangat kuat. Itu hanya 1/10 juta dari tubuh aslinya, namun ternyata mampu menimbulkan fenomena yang tidak biasa di langit. Kekuatan ini bisa dibilang menakutkan. Saat Xiaoyan memutus hubungannya dengan api surgawi di tangannya, di ruang gelap dan misterius yang jaraknya puluhan ribu kilometer, api hitam gelap dan yang tubuhnya ditutupi dengan simbol-simbol misterius, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup dengan lembut. Dia melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Apakah dia sudah memutuskan hubungannya denganku? Dengan cara ini, akan ada banyak masalah di masa depan. Namun, ini juga baik-baik saja. Izinkan aku untuk melihat apakah kamu, Kaisar Api, mempunyai kekuatan untuk memaksaku melakukan hal itu. Menundukkan kepalaku. Dari kata-katanya, orang ini adalah Heian, yang menghilang ke langit setelah menjadi kaisar saat itu. Kekuatan api surgawi benar-benar meletus setelah koneksi dengan api pemakan nihility terputus. Kekuatan melahap yang tak ada habisnya, bahkan melahap ruang kosong, mengubahnya menjadi kehampaan hitam gelap. Xiaoyan telah mengendalikan gumpalan esensi api surgawi ini selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah memutuskan hubungannya dengan benda itu masih menari dengan lembut di tangan Xiaoyan. Doki tiba-tiba melonjak dari tangan Xiaoyan. Setengah dari doki kecil di dalam tubuhnya dituangkan ke dalam api surgawi oleh Xiaoyan. Dengan dukungan doki milik Xiaoyan, api pemakan nihility terbakar lebih hebat lagi. Seluruh tempat langsung menjadi kering dan panas. Rerumputan hijau yang semula lembut dan pepohonan di tanah langsung berubah menjadi tumpukan debu. Benang-benang energi alam yang terlihat dengan mata telanjang sepertinya dipandu oleh sesuatu. Mereka dengan liar berkumpul menuju nihility devouring flame di tangan Xiaoyan. Hui, aku serahkan penyempurnaannya padamu. Xiaoyan berbicara kepada Hui di dalam hatinya. Setelah itu, dia menaruh perhatiannya pada reinkarnasi Buddha marah di tangannya. Hati serigala pemisah awan tanpa sadar menegang ketika dia melihat energi alam yang melonjak di sekitar tubuh Xiaoyan. Tidak disangka Xiaoyan benar-benar memiliki teknik seperti itu. Jika Xiaoyan benar-benar berhasil, kemungkinan besar pertempuran besar ini akan sangat berbahaya. Bintang penarik bulan terang, raungan panjang terdengar ke arah langit. Bulan terang di langit tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Segera setelah itu, kekuatan cahaya bulan turun dari langit seperti meteor terang dan mendarat di permukaan tubuh serigala pemecah awan. Aura serigala pemecah awan tiba-tiba melonjak. Doki yang kelelahan di dalam tubuhnya juga mulai pulih dengan cepat. Seseorang dapat melihat serigala pemecah awan sekali lagi melolong ke arah langit. Kekuatan cahaya bulan yang tak ada habisnya itu seperti air terjun bintang yang ditelan seluruhnya ke dalam mulutnya. Segera setelah itu, aura kehancuran yang menakutkan terpancar dari mulutnya. Wolf Howl Nine Heavens, Eight was the land's destruction. Mati. Xiaoyan melihat gugusan cahaya putih terang seukuran planet dari mulut Cloud Spring Wolf saat ia diturunkan. Kepalanya, gugusan cahaya terang tiba-tiba meletus ketika ditujukan pada reinkarnasi Buddha marah Xiaoyan. Pilar cahaya yang mencolok tiba-tiba keluar dari mulutnya. Itu langsung menghancurkan penghalang surgawi dan bertabrakan dengan keras dengan reinkarnasi Buddha marah Xiaoyan. Dalam sekejap, reinkarnasi Buddha marah Xiaoyan dengan mudah dihancurkan oleh pilar cahaya itu. Tubuh Xiaoyan yang berdiri di udara, tanpa sadar didorong mundur sejauh 1000 kaki oleh kekuatan yang kuat ini. Pilar cahaya putih terang itu juga menyerang ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan hingga berada 100 kaki di depan Xiaoyan. Baru kemudian perlahan-lahan berhenti. Meski begitu, Xiaoyan sudah benar-benar kelelahan. Melahap dan memurnikan Hui di belakangnya memang tidak cukup. Kekuatannya tidak setingkat Kaisar Ban. Semua melahap dan mengisi kembali tidak ada gunanya bagi Xiaoyan. Haha, manusia, ini akibat memprovokasiku. Yunlang, kamu seperti semut saat bertarung denganku. Sayangnya, kamu terlalu sombong.
Jangan berpikir kamu bisa bertarung dengan ahli yang jauh melampaui Anda hanya karena Anda memiliki kekuatan dan taktik. Anda harus mengingat hal ini dengan baik. Ingatlah untuk tidak memprovokasi saya, Yunlang, di kehidupan Anda selanjutnya. Manusia. Mati. Serigala pemecah awan memandang Xiaoyan yang sudah berada di ujung tali dan merasa segar di hatinya. Hari ini, dia pasti akan menggunakan darah Xiaoyan dan Luo Jin untuk menghilangkan amarahnya. Serigala pemecah awan sekali lagi mengeluarkan lolongan yang mengguncang bumi. Pilar cahaya putih terang di mulutnya tiba-tiba bergetar. Kekuatan di dalamnya menjadi lebih mengerikan. Pilar cahaya yang baru saja berhenti sekali lagi menyerang ke depan. Reinkarnasi Buddha yang marah pasti akan hancur. Xiaoyan menghembuskan nafas panjang dari udara keruh di saat putus asa ini. Dia memandangi pilar cahaya putih terang yang mendekat dan menggunakan nada memohon untuk berbicara kepada Guyu di dalam hatinya. Penatua Guyu, junior ini tahu bahwa kamu akan menjunjung tinggi tugasmu dan pasti tidak akan membantu junior ini menghadapi musuh. Namun, junior ini punya permintaan hari ini. Saya harap yang lebih tua dapat menyetujuinya. Guyu mau tidak mau merasa sedikit penasaran ketika mendengar ini. Selama tidak melanggar kewajibannya, tidak masalah meminjam sesuatu. Namun, kuncinya adalah dia tidak punya apapun untuk dipinjam. Merasa tidak berdaya, Guyu tanpa sadar bertanya pada Xiaoyan, katakan padaku apa yang kamu inginkan. Apa yang ingin kamu pinjam jika saya memilikinya? Tidak apa-apa meskipun saya meminjamkannya kepada Anda selama tidak melanggar kewajiban saya. Mata Xiaoyan bersinar ketika dia mendengar ini. Hatinya tanpa sadar menghela nafas lega. Wajah pucatnya akhirnya menjadi sedikit lebih hangat. Tetua, junior ini ingin meminjam api pendingin tulang milikmu. Mata Guyu sedikit berubah saat dia tanpa sadar berteriak terkejut. Namun, dia dengan cepat tertawa. Saya hampir lupa bahwa Anda masih memiliki keterampilan do terkuat Anda. Api teratai Buddha marah. Selama Anda memiliki api surgawi yang cukup kuat, lupakan keterampilan do kelas manusia. Kemungkinan besar Anda bahkan tidak akan memilikinya. Perlu khawatir tentang do skill kelas yang lebih tinggi. Sekelompok api putih pekat muncul di depan Xiaoyan sebelum suaranya terdengar. Xiaoyan berterima kasih pada Guyu di dalam hatinya saat melihat ini. Setelah itu, dia sekali lagi memfokuskan matanya pada Nihility Devouring Flame. Xiaoyan melebarkan mulutnya yang besar dan kekuatan hisap yang liar dan keras terpancar darinya. Dia menelan Nihility Devouring Flame. Metode flame aki di dalam tubuhnya dengan cepat diedarkan. Dalam beberapa tarikan napas, energi alami di sekitar Xiaoyan telah ditelan seluruhnya oleh Xiaoyan. Reinkarnasi Buddha yang marah meledak. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur pulih dari kemarahannya saat dia merasakan doki yang melimpah di dalam tubuhnya. Telapak tangan kanannya tiba-tiba bergetar dan doki yang melonjak tiba-tiba melesat keluar. Pilar cahaya hitam pekat itu bergetar sesaat di bawah kekuatan yang sangat besar sebelum tiba-tiba meledak pada akhirnya. Pilar cahaya putih juga dengan paksa dihancurkan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan yang sangat besar dan dahsyat ini. Sesaat kemudian, gelombang panas yang liar dan dahsyat yang membakar langit tiba-tiba menyapu tempat itu. Kali ini, Cloud Spring Wolf jauh lebih pintar. Setelah menderita sekali, wajar jika ia tidak menderita untuk kedua kalinya. Kepala serigala besar itu melolong panjang ke arah langit. Cahaya bulan yang tak terhitung jumlahnya tersebar dari bulan yang cerah. Segera, ia ditelan oleh Cloud Spring Wolf. Di sisi lain, Xiaoyan mengendalikan api pendingin tulang dengan satu tangan dan melemparkan api pemakan Nihility dengan tangan lainnya. Sebuah pemikiran melintas di benaknya dan api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba tercurah. 4 kelompok api muncul di depan Xiaoyan. Api dingin tulang, api pemakan Nihility, api teratai iblis yang memurnikan, gugusan api terakhir, di flame. Api teratai Buddha marah kali ini pastinya merupakan kombinasi paling kuat yang pernah diciptakan Xiaoyan sejak ia menciptakan api teratai Buddha marah. 3 api surgawi teratas di peringkat api surgawi, Guyu, dan api pendingin tulang akan menjadi jurus pembunuh terkuat Xiaoyan. Apakah ini benar-benar akan berhasil? Kamu belum pernah mencobanya sebelumnya. Terlebih lagi, mengingat kondisi saat ini tubuhmu, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Suara Huyi tiba-tiba terdengar dari samping, menyebabkan ekspresi Xiaoyan terdiam. Dia secara alami merasakan tekanan yang tak tertandingi ketika dia memegang kekuatan yang begitu besar di tangannya. Doki yang telah disempurnakan Xiaoyan sebelumnya tidak cukup murni karena waktu. Oleh karena itu, akan lebih sulit lagi bagi Xiaoyan untuk menggabungkan api surgawi. Xiaoyan tidak berani ragu sedikit pun.
Meskipun perkataan Hoi benar, situasinya saat ini adalah seperti ini. Jika Xiaoyan tidak berusaha sekuat tenaga, hanya kematian yang menunggunya. Namun, hati Xiaoyan tidak terbatas pada hal ini. Ada lebih banyak tempat misterius di benua Yuanwu yang menunggunya untuk digali. Bagaimana mungkin Xiaoyan bersedia tinggal di tempat ini? Tugas Guyu, pengejaran orang berjubah hitam. Ini semua adalah pertanyaan yang ada dalam hati Xiaoyan. Apakah ini takdir atau jebakan baginya untuk menjadi seorang kaisar? Mengapa orang berjubah hitam begitu akrab dengannya? Ini semua adalah pertanyaan yang paling tidak ingin diterima oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, dia harus terus berjalan di jalan ini. Cepat atau lambat, dia akan membelah awan dan melihat sumber segalanya. Bab ke-79. Xiaoyan membalik tangannya. Setelah itu, dia dengan keras menampar mereka bersama-sama dan dengan paksa menggabungkan Nihility Devouring Flame dan Bone Chilling Flame. Tabrakan kedua jenis api surgawi menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan berfluktuasi secara intens. Kekuatan dahsyat yang muncul dari penggabungan paksa menyebabkan jaring antara ibu jari dan jari telunjuk Xiaoyan sedikit retak. Jejak darah segar belum merembes keluar ketika mereka dengan cepat dikeringkan dan dibentuk menjadi koreng karena suhu yang sangat tinggi. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berminat untuk memikirkan hal ini. Kekuatan spiritualnya yang menakutkan tercurah saat dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan api surgawi di tangannya. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkannya pada titik keseimbangan. Kedua jenis api surgawi itu akhirnya secara bertahap digabungkan bersama oleh Xiaoyan. Kekuatan api surgawi menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia menjalani proses penggabungan. Meskipun dia familiar dengannya, dia juga sedikit asing dengannya. Kedua jenis api surgawi itu sepenuhnya berada di luar kendali Xiaoyan. Jika bukan karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang menakutkan, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan untuk berhasil. Langkah pertama yang sulit dari proses merger akhirnya selesai. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Api teratai iblis yang memurnikan dan api dewa diayunkan. Kedua jenis api surgawi ini adalah api surgawi yang telah dimurnikan oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan sedikit pun dalam menggabungkannya. Meskipun dia masih sedikit asing dengan kontrolnya, tidak akan sulit baginya untuk menggunakan api teratai Buddha Mara di masa depan jika dia berhasil. Sesaat kemudian, dua kelompok api surgawi muncul di depan Xiaoyan. Tanpa jeda, kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat melilit dua kelompok api surgawi. Pada saat ini, bahkan Xiaoyan mengalami kesulitan besar dalam mengendalikan dua kelompok api surgawi ini. Jika dia ceroboh, dia akhirnya akan berubah menjadi abu. Dua kelompok api surgawi perlahan mendekat satu sama lain di telapak tangan Xiaoyan. Keinginan mereka untuk melahap satu sama lain menyebabkan kedua kelompok api surgawi secara bertahap menjadi lebih kuat meskipun mereka berada di bawah kendali Xiaoyan. Kruk! Kekuatan api surgawi yang kuat menyebabkan darah di dalam tubuh Xiaoyan bergejolak. Xiaoyan tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Darah segar baru saja dimuntahkan dari mulut Xiaoyan ketika api surgawi yang berkobar menyambutnya dengan keras. Darah merah cerah langsung berubah menjadi ketiadaan. Sial, jika ini terus berlanjut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Xiaoyan dengan paksa mengendalikan api surgawi di telapak tangannya. Pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol saat dia mengatupkan giginya. Serangkaian suara berderit datang dari sela-sela giginya. Dahinya juga berkeringat. Bisa dilihat seberapa besar tekanan yang dialami Xiaoyan. Hah, kaisar api! Meleleh, dengan tangisan yang meledak-ledak di dalam hatinya. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba menjadi kejam. Seluruh dirinya menjadi gila. Tangannya tiba-tiba bertepuk tangan dan api surgawi di telapak tangannya bertabrakan satu sama lain. Energi yang meletus dari tabrakan antara dua jenis api surgawi menyebabkan lengan Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Gelombang rasa kebas langsung menyerang jantungnya. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia dengan paksa menghilangkan rasa mati rasa itu. Kekuatan di telapak tangannya melonjak sekali lagi saat kekuatan spiritualnya sepenuhnya melilit api surgawi di telapak tangannya. Api surgawi yang kuat terus-menerus tersapu. Pakaian di tubuh bagian atas Xiaoyan langsung berubah menjadi ketiadaan. Suhu yang intens bahkan menyebabkan hati Xiaoyan merasakan gelombang panas yang menyengat. Dalam sekejap, mata Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi merah padam. Beberapa segel terus-menerus terbentuk di tangannya saat api surgawi di telapak tangannya sekali lagi terbanting dengan keras. Api surgawi yang liar dan ganas ini akhirnya perlahan stabil saat ia melakukan fusi terakhirnya di telapak tangan Xiaoyan. Aum, manusia, takdirmu telah berakhir. Hari ini adalah hari kematianmu. Mati. Hahaha, ingat, jangan-jangan pernah bertemu denganku di kehidupan selanjutnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu sekali lagi.
Serigala surgawi melolong ke bulan. Mati. Sebelum api teratai Buddha marah muncul, Skywolf Moon Hall lainnya sekali lagi dihempaskan dengan keras ke arah Xiaoyan. Jika serangan ini terjadi, Xiaoyan pasti akan mati. Pada saat kritis ini, Xiaoyan berhenti ragu-ragu. Kedua tangannya tiba-tiba mengepal api surgawi di telapak tangannya. Saat api menyala, api surgawi yang baru saja stabil sekali lagi meletus. Melihat ini, Xiaoyan dengan kasar menggigit ujung lidahnya dengan giginya. Seteguk darah esensi diludahkan ke api surgawi. Segel di tangannya dengan cepat berubah saat dia dengan paksa menstabilkan api teratai Buddha marah. Aura brutal ditekan dengan keras di dalam teratai api. Penggabungan api surgawi akhirnya selesai. Dohki yang melimpah di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menjadi kosong. Pada saat ini, pilar cahaya putih yang berisi aura yang lebih merusak dari sebelumnya akhirnya tiba di depan Xiaoyan. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk memusatkan perhatiannya pada pilar cahaya. Gelombang kelemahan yang terpancar dari tubuhnya menyebabkan dia merasa sedikit pusing. Seluruh tubuhnya, yang berdiri tinggi di langit, juga sedikit gemetar. Pada saat ini, Xiaoyan merasa seolah rohnya tidak lagi berada di bawah kendalinya. Giginya dengan keras menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit hebat yang disalurkan dari sarafnya menyebabkan Xiaoyan pulih untuk sementara. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan teratai api di telapak tangannya. Teratai api pun terbentuk. Bibit api berwarna putih krem menari dan berputar di atas daun teratai. Api teratai Buddha Mara saat ini sudah sangat berbeda di permukaan dibandingkan sebelumnya. Dari dalam keluar, teratai api dibagi menjadi 4 lapisan. Berdasarkan warnanya putih krem, putih pekat, merah jambu, dan hitam. Dilihat dari sini, tidak banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Namun, seberapa kuatnya hanya bisa ditentukan dalam pertempuran yang akan datang. Dalam sekejap, pilar cahaya putih sudah hanya berjarak beberapa kaki dari Xiaoyan. Pada saat ini, penglihatan yang tinggi di langit sudah sangat jelas. Diperluas, Luo Jin, yang tergeletak di tanah, merasa sangat khawatir ketika melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berteriak ke arah Xiaoyan. Saudara Yan Xiao, ini berbahaya. Cepat menghindar. Xiaoyan menoleh dan tersenyum pada Luo Jin saat mendengar ini. Segera, dia berbalik dan mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya ke lengannya. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat pilar cahaya putih yang ada di dekatnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman. Segera, kedua tangannya didorong ke depan dengan kekuatan besar. Ayo, api teratai Buddha yang marah. Biarkan dia menyaksikan kekuatan penggabungan 4 puncak api surgawi. Aku mungkin tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Serigala pemecah awan mengeluarkan raungan binatang buas yang dingin ketika dia melihat ini. Seolah-olah dia mengungkapkan rasa jijik di dalam hatinya. Itu hanyalah sebuah teratai api kecil. Baginya, itu tidak terjadi. Bahkan memiliki arti untuk menyerang. Bagaimana itu bisa menyakitinya? Itu hanya lelucon. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan memilih untuk mengabaikannya. Adapun seberapa kuatnya, dia secara alami akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba menjadi lemah setelah teratai api didorong ke depan. Dia terhuyung dan hampir jatuh dari langit. Adegan ini menyebabkan Luo Jin menjadi sangat cemas. Teratai api yang melayang tampaknya tidak memiliki niat yang mengancam daerah yang dilaluinya berubah menjadi ruang kosong tak berujung. Bagian dalam teratai api yang tampaknya tidak berbahaya ini memiliki kekuatan menakutkan yang dapat mengguncang dunia. Teratai api dan pilar cahaya putih tiba-tiba bertabrakan. Ledakan liar dan dahsyat yang seharusnya terjadi pun terjadi sebaliknya. Itu adalah pertarungan tak kasat mata antara keduanya. Namun, sejak teratai api melakukan kontak dengan pilar cahaya, hati serigala pemecah awan digantikan oleh rasa takut yang tak ada habisnya. Senyuman menghina dan dingin dari sebelumnya telah benar-benar hilang pada saat ini. Yang tersisa hanyalah hati yang ketakutan. Tidak, 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 mustahil. Ini, kekuatan teratai api ini, bagaimana mungkin? Itu telah mencapai teknik do kelas manusia tingkat tinggi. Teknik do kelas manusia tingkat tinggi. Kata tingkat tinggi saja sudah cukup membuat kebanyakan orang terkejut. Apa yang diwakili oleh teknik do kelas manusia tingkat tinggi? Itu adalah keberadaan di puncak teknik do kelas manusia. Teknik do kelas manusia tingkat tinggi dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu serangan. Menghancurkan dunia dengan satu serangan. Ini adalah kekuatan teknik do kelas manusia tingkat tinggi. Biasanya, setiap praktisi yang memiliki teknik do kelas manusia tingkat tinggi akan memiliki aturan tidak tertulis yang membatasi mereka. Itu adalah bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk secara acak menggunakan teknik do kelas manusia tingkat tinggi.
Jika mereka bersikeras menggunakannya, mereka harus melakukannya di ruang kosong yang tak ada habisnya. Jika tidak, mereka akan ditahan secara paksa oleh orang kuat dan kehilangan kebebasannya. Bahkan ingatan mereka tentang teknik Dou akan terhapus. Oleh karena itu, tentu saja tidak ada orang yang mau melakukannya. Oleh karena itu, mereka akan mematuhi aturan tidak tertulis ini. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya teknik Dou kelas manusia tingkat tinggi, sehingga bahkan orang-orang kuat di benua itu akan melakukan yang terbaik untuk menekannya. Luo Jin memandangi api yang indah itu. Teratai, hatinya juga sangat terguncang. Kekuatan Xiaoyan telah berulang kali menghantam hatinya. Rangkaian teknik Dou kelas manusia, perlindungan roh api, dan dukungan api surgawi. Status seperti ini benar-benar cukup untuk memberikan pukulan pada orang lain. Siapa orang ini? Bahkan ketiga klan itu belum pernah mendengar tentang anggota generasi muda sekuat itu. Dia benar-benar monster. Taktik Xiaoyan yang tak ada habisnya telah menyebabkan Luo Jin agak mati rasa. Sudut mulutnya bergerak-gerak hebat beberapa kali. Wajahnya tercengang saat dia melihat Xiaoyan. Dalam hatinya, dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menggunakan akal sehat saat menghadapi Xiaoyan di masa depan. Kalau tidak, dia akan benar-benar ketakutan setengah mati. Pilar cahaya putih terus pecah di depan api teratai Buddha marah. Segera, ia menghilang ke langit. Teratai api mengabaikan keberadaan pilar cahaya putih dan langsung menembusnya, melayang menuju tubuh besar serigala pemecah awan. Tidak, manusia, Tuan. Kamu tidak boleh melakukan ini. Teknik Dou kelas manusia tingkat tinggi harus digunakan di udara dan tidak dapat digunakan di dunia ini. Jika kamu melakukan ini, kamu akan dikejar sampai mati oleh orang-orang kuat di benua ini. Jika Anda ingin hidup, Anda harus segera berhenti. Jika ini masalahnya, aku juga bersedia mengubah senjata perang menjadi hadiah batu giok dan sutra bersamamu. Kamu dapat membawa bunga iblis kekaisaran surgawi, esensi giok kekaisaran surgawi, dan besi misterius api jatuh. Aku juga akan mengizinkanmu dan temanmu untuk pergi. Mulai sekarang, kita tidak akan saling mengenal dan menjalani hidup kita sendiri. Apakah kamu bersedia? Pada saat ini, hati serigala pemecah awan akhirnya was-was. Kekuatan api teratai Buddha marah menyebabkan dia, Kaisar Ban Bintang 8, tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya ke Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sedikit bergoyang, namun sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Lupakan fakta bahwa dia saat ini tidak dapat menarik api teratai Buddha marah. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, mengapa dia melakukan itu? Mungkinkah karena aturan benua yang tidak tertulis? Haha, jadi begini. Aku juga sedikit tergoda setelah mendengar ini. Hati serigala pemecah awan tanpa sadar tergerak saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Kilatan berkedip di matanya. Selama Xiaoyan mampu menarik teratai api ini, serigala pemecah awan yakin bahwa dia dapat membunuh Xiaoyan dalam sekejap. Pada saat itu, lupakan esensi giok kekaisaran surgawi. Bahkan benda-benda di tubuh Xiaoyan pun akan menjadi miliknya padanya. Namun, saat pikiran ini terlintas di benaknya, senyuman dingin di wajah Xiaoyan menjadi semakin pekat. Wajah pucatnya membawa senyuman lucu saat Xiaoyan terus berbicara. Sayang sekali. Oh, sayang sekali. Serigala pemecah awan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Xiaoyan melanjutkan. Setelah api teratai Buddha marah dilepaskan, ia tidak dapat ditarik kembali. Menghancurkan segalanya adalah hasil akhirnya. Oleh karena itu, terimalah. Sebelum suaranya terdengar, ekspresi serigala pemecah awan telah digantikan oleh amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Kamu menipuku. Xiaoyan tidak memperhatikan hal ini. Sambil berpikir, sebuah kalimat keluar dari mulutnya. Api teratai Buddha yang marah meledak. Bab ke-80. Api teratai Buddha yang marah meledak. Kalimatnya ringan. Hanya ada beberapa kata. Tapi dalam sekejap, itu menyebabkan seluruh dunia bergemuruh dan bergetar hebat. Ruang kosong dalam radius 5.000 kilometer hancur. Gunung dan sungai hancur. Semua kehidupan berubah menjadi ketiadaan. Gunung dan sungai yang tak berujung juga hancur seperti cermin dalam sekejap. Hanya dalam sekejap, seluruh tempat itu menghilang dari ruang ini. Fenomena alam tak biasa yang diciptakan oleh Skywolf Howling Moon pun pecah dengan dentuman keras. Semuanya telah berubah menjadi kegelapan paling primitif. Luo Jin, yang berdiri di tanah, sudah terbang ke ruang kosong. Pada saat ini, dia jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan kartu asnya. Hanya dalam waktu beberapa saat, dia telah tiba di samping Xiaoyan. Bang! Dari seluruh bunga teratai, pemandangan ini menyebabkan serigala pemecah awan, yang awalnya kehilangan seluruh aura kehidupannya,
langsung sadar kembali. Mata merahnya, yang telah meredup, tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya. Awalnya aku mengira ini adalah teknik Mando tingkat tinggi yang menakutkan. Ternyata itu hanyalah produk gagal dengan tampilan kosong. Anda manusia yang berani sebenarnya berani menipu saya berkali-kali. Lihat apakah aku tidak menghancurkanmu sepenuhnya hari ini dan mengubahmu menjadi abu. Aku akan membalas dendam atas kebencian di hatiku. Suhu seluruh ruangan tiba-tiba turun ketika kata-kata tajam dan kejam ini diucapkan. Itu menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Itu juga membuat seseorang merasakan kekejaman dari serigala pemecah awan ini. Perubahan api teratai Buddha marah juga menyebabkan hati Xiaoyan bergetar tanpa sadar. Api teratai Buddha marah yang telah ia habiskan dengan susah payah agar berhasil benar-benar tersebar dengan cara yang begitu biasa. Namun, saat berikutnya, kelopak teratai hitam pekat mulai berputar mengelilingi teratai api setelah semuanya jatuh. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kecepatannya sudah melampaui kecepatan suara. Di dalam ruang, ada beberapa titik cahaya hitam tak terlihat yang berkumpul menuju teratai api. Tanpa disadari, Xiaoyan juga merasakan perasaan yang sangat aneh di hatinya. Jejak kekuatan spiritualnya ditarik keluar secara tak terkendali. Meskipun diekstraksi dengan paksa, Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Seolah-olah kekuatan spiritual dilepaskan dari tubuhnya dengan sendirinya. Saat kekuatan spiritual Xiaoyan meninggalkan tubuhnya, titik cahaya hitam tak berujung berkumpul di tengah teratai api. Tercampur di dalamnya adalah jejak kekuatan spiritual Xiaoyan. Energi aneh terus berubah di dalam teratai api. Adegan ini menyebabkan Xiaoyan dan Cloud Splitting Wolf menjadi agak terpesona. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Do Skill tidak meledak setelah digunakan. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Siapa yang tahu kalau benda ini tiba-tiba meledak? Saat itu, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hanya wajah Luo Jin yang masih pucat yang menjadi serius. Matanya sesekali mengarah ke Xiaoyan di sampingnya. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena situasi saat ini adalah saat Do Skill berubah menjadi roh dan membentuk kehendak jiwa penciptanya. Setelah langkah ini selesai, keterampilan Do kelas manusia ini akan menjadi ciptaan tertinggi yang sebenarnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sekali keterampilan Do kelas manusia digunakan, ia akan menggumpalkan sosok ilusi spiritual penciptanya. Di satu sisi, itu akan meningkatkan kekuatan Do Skill. Di sisi lain, ini bisa dianggap sebagai peringatan bagi para pendahulu. Namun, tidak semua keterampilan Do kelas manusia dapat memiliki sosok ilusi spiritual ini. Hal ini karena jika kemampuan sang pencipta tidak mencukupi, mustahil untuk menyatukan sosok ilusi itu. Oleh karena itu, meskipun ada banyak keterampilan Do kelas manusia, hanya ada sedikit keterampilan Do kelas manusia yang sebenarnya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk membuat Do Skill puncak? Jika seseorang tidak memiliki bakat dan kemauan yang cukup, kemungkinan besar dia tidak akan mampu menciptakan keterampilan Do kelas manusia sejati. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, orang ini sedikit berlebihan. Pada saat ini, bahkan sudut mulut Luo Jin bergerak-gerak tanpa sadar. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan seperti sedang melihat monster. Sesaat kemudian, titik cahaya berwarna hitam di dalam teratai api perlahan-lahan menjadi stabil. Ekspresi Xiaoyan dan serigala pemisah awan terkejut ketika mereka melihatnya dari kejauhan. Bentuk titik cahaya yang telah stabil secara mengejutkan adalah sosok ilusi berbentuk manusia. Saat dia hendak membuka mulutnya dan bertanya pada Luo Jin di sampingnya, ekspresi wajah Xiaoyan berubah sekali lagi. Dalam sekejap, tatapan yang dia gunakan untuk melihat sosok ilusi berbentuk manusia juga telah berubah. Di mata Xiaoyan, sosok ilusi berbentuk manusia itu secara mengejutkan adalah penampilannya sendiri. Ini. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah. Kejutan di hatinya justru menyebabkan dia tidak bisa mengungkapkan perkataannya dengan jelas. Luo Jin di sampingnya tersenyum tak berdaya. Sudut mulutnya bergerak sedikit. Dia menggunakan tatapan iri untuk melihat Xiaoyan. Nada suaranya benar-benar mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Itu adalah transformasi roh keterampilan Do. Hanya sekarang keterampilan Do Anda dapat dianggap sebagai keterampilan Do kelas manusia tinggi yang asli. Suaranya tidak keras. Namun, hal itu menyebabkan ekspresi Xiaoyan dan serigala pemecah awan langsung berubah. Tentu saja tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang Xiaoyan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Saat ini dia akhirnya bisa dianggap sebagai Grandmaster. Adapun serigala pemecah awan, aura yang baru saja pulih langsung padam oleh kata-kata Luo Jin, seperti sepotong besi panas yang tiba-tiba dilemparkan ke dalam air es. Transformasi roh, tidak.
Aku tidak bisa menerima ini. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin manusia sepertimu, yang baru saja maju menjadi kaisar setengah bintang 3, dapat menciptakan transformasi roh keterampilan Do? Ini pasti kebohongan yang sengaja kamu buat karena kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuhku dalam satu serangan. Itu semua untuk menipuku dan membuatku kehilangan kepercayaan diri. Setelah itu, kamu akan meminjam keterampilan Do kelas manusia yang sudah gagal ini untuk membunuhku dalam satu serangan. Apa aku benar? Bagaimana trikmu bisa menipuku? Kaisar setengah bintang 8 yang hebat. Hahaha, ingin membunuhku hanyalah angan-angan saja. Di bawah pemboman sengit transformasi roh keterampilan Do, hati serigala pemecah awan sebenarnya adalah ditekan dengan paksa. Lambat laun menjadi intens dan gila. Dalam hatinya, ia terus membayangkan kejayaan ketika ia membunuh Xiaoyan dan Luo Jin. Namun, ia tidak mengetahui bahwa kenyataan adalah kenyataan. Terlepas dari seberapa besar ia tidak percaya pada hatinya, serigala pemecah awan tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Hahaha, ada apa? Kamu tidak percaya diri sekarang karena tebakanku benar? Ayo, Do Skill Spirit Transformation, puncak keterampilan Do kelas manusia tinggi. Datang dan bunuh aku. Jika itu tidak cukup, aku akan berubah menjadi manusia lagi. Hahaha, saat ia tertawa dengan gila, serigala pemecah awan sekali lagi berubah menjadi manusia. Lengannya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan penampilan yang sangat gila. Hal itu menyebabkan orang-orang yang melihatnya tanpa sadar melontarkan cibiran menghina. Xiaoyan dan Luo Jin juga tanpa sadar menggelengkan kepala. Dengan kondisi mental seperti itu, kemungkinan besar bahkan jika mereka benar-benar melepaskannya, ini akan menjadi akhir dari kehidupan ini. Sudut mulut Luo Jin bergerak sedikit. Dia sekali lagi melirik Xiaoyan di sampingnya. Ekspresinya agak tidak wajar. Segera, dia melirik Yunlang, yang sudah menjadi gila, dan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya. Sungguh tidak disangka ada orang yang dibuat takut hingga menjadi gila oleh orang ini setelah baru saja mengenalnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berinteraksi dengannya di masa depan. Xiaoyan tersenyum dingin. Sebuah pikiran melintas di hatinya. Teratai api yang melayang di udara tiba-tiba bergegas menuju serigala pemecah awan. Di sisi lain, Xiaoyan diam-diam berdiri di tempat, menyaksikan segala sesuatu yang akan terjadi. Bang! Gelombang udara kuat yang bisa menghancurkan ruang kosong tiba-tiba tersapu. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiaoyan dan gelombang udara secara otomatis terpisah dari Luo Jin. Namun, suhu yang sangat tinggi itu masih menyebabkan hati Luo Jin menjadi sangat ketakutan. Sebelum gelombang udara pertama menghilang, gelombang udara lainnya menyapu ke segala arah dari pusat ledakan. Kemanapun ia melewatinya, bumi berubah menjadi jurang tak berujung. Di balik awan, terik matahari yang menggantung di langit bagaikan bola lampu tua, redup dan tak bercahaya. Sinar matahari yang semula cukup untuk menerangi seluruh langit pun seakan-akan telah terjun ke dalam jurang tak berujung, dan tak terlihat lagi. Ruang gelap gulita tampak lebih dalam dan kosong. Dunia ini sudah sepenuhnya menyimpang dari benua Iwanu. Semuanya milik dunia lain. Ketiadaan, keheningan yang mematikan. Seolah-olah itu adalah kekacauan. Bung! Gelombang api panas tiba-tiba menyapu tubuh Xiaoyan dan Luo Jin. Ini hanyalah ledakan tingkat ketiga. Namun, saat ini, hanya aura Xiaoyan dan Luo Jin yang tersisa dalam radius 5.000 km. Saat api yang berkobar meledak, tekanan kuat yang dapat mengguncang langit dan bumi tiba-tiba menekan dari sisi dunia ini. Tidak bagus, Luo Jin. Hati-hati, meskipun Xiaoyan tidak terpengaruh, Luo Jin langsung hancur oleh tekanan. Bahkan dengan peringatan Xiaoyan, itu tidak ada gunanya. Menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang namanya kehati-hatian. Mengingat tubuh Luo Jin yang terluka parah, jika bukan karena fakta bahwa tanah di bawahnya telah berubah menjadi jurang, tekanan saja sudah cukup untuk menghancurkannya secara instan. Dia menjadi ketiadaan. Xiaoyan tentu saja ingin menahan tekanan ini dan melindungi Luo Jin. Sayangnya, kekuatan tekanan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Xiaoyan sesuka hatinya. Bahkan sebagai pemiliknya, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengendalikan api teratai Angry Buddha ini dengan kekuatannya saat ini. Mampu mencegah dirinya terpengaruh sudah merupakan hasil terbaik bagi Xiaoyan setelah ia menguasai api teratai Buddha marah. Setelah beberapa kilatan, Xiaoyan sudah muncul di samping Luo Jin yang jatuh. Dia menggunakan satu tangan untuk menariknya dengan paksa. Baru pada saat itulah Xiaoyan meminta maaf kepada Luo Jin. Saudara Luo Jin, aku hampir melukaimu. Tak disangka api teratai Buddha marah ini masih sangat sulit dikendalikan meskipun sudah memiliki kehendak spiritualku. Luo Jin tersenyum dengan susah payah. Mengingat pengalamannya,
Dia secara alami menyadari betapa kuatnya teknik Mando tingkat tinggi. Bagaimana bisa begitu mudah bagi Xiaoyan untuk mengendalikannya sepenuhnya? Boom! Mereka berdua baru saja berbicara ketika lapisan terakhir inti teratai meledak di ruang kosong setinggi ratusan ribu kaki. Tekanan tak berujung yang melampaui luas dan perkasa tiba-tiba muncul di atas kepala mereka berdua. Serangan ini pasti tidak akan membedakan antara Anda dan saya jika mereka diserang. Bahkan Xiaoyan pun akan kesulitan lolos dari kematian. Sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, tekanan kuno yang menghancurkan dunia telah melanda tempat mereka berdua berada. Jurang tak berujung juga menjadi lebih dalam, bersambung ke bab selanjutnya.